Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul kembali. Selamat Hari Raya Idul Fitri saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang merayakan. Alhamdulillah malam ini kita masuk ke bab ketujuh di acara bedah buku SQ Power. Setelah saya hitung, ini adalah episode yang ke-28, kalau nggak salah ya. Jadi beberapa kali rekaman tapping, ini kurang lebih yang ke-28 dimulai dari 9 bulan yang lalu. Jadi semoga setiap materi bedah buku dari SQ Power ini membawa pemberdayaan dan juga insight, demikian juga mindset baru seputar kecerdasan spiritual. Dan sepertinya bab ketujuh ini adalah bab hampir menjelang bab terakhir. Jadi tersisa satu bab 8 ya. Ini bab yang menarik yaitu tentang uang nanti ya. Next setelah bab malam ini. Dan alhamdulillah juga pemateri utama Pak Budi Yuwono sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah Pak Budiono akan memaparkan materi bab ketujuh ini secara komprehensif. Tanpa berlama-lama saya berikan waktu dan tempatnya, monggo Pak Budi silakan. Oke, baik Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih Pemurah ya. Hari ini syukur alhamdulillah tadi sudah dikatakan oleh Pak Jiran kita sampai kepada bab yang ketujuh ya, dan ini yang paling penting ya, sebetulnya ini bab terakhir ya Bapak Ibu. Ya, bab ke-8 hanya contoh studi kasus gitu. Nah, bab ketujuh ini adalah mengenai pemberdaya pikiran spiritual yang tidak lain adalah Roh Allah atau Rohul Kudus. Ya, jadi tanpa pemberdaya ini, apa yang kita semua persiapkan dari bab 1 sampai bab 7 itu tidak bisa berfungsi karena ini seperti energi baterainya gitu. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, Roh Allah atau Rohul Kudus ini. Nah, ini adalah salah satu ya yang saya alami sangat bermanfaat untuk kita sebagai meditator sejati. Ya, meditator sejati itu tidak meditasi kita diam, kita tenang. Nah, itu sebenarnya untuk menenangkan jiwa saja, itu membantu ya, tapi yang meditator yang sejati adalah alih fokus. Ya, yang pada hakikatnya semua meditasi itu berfokus kepada diri kita sendiri. Ya, yang tidak lain itu adalah ego kita sebetulnya. Nah, ini dialihkan kepada Allah gitu. Nah, cuman Allah sendiri itu bertahta di kerajaannya sana ya, di kerajaan spiritual surgawinya di tingkat yang paling atas, di luar kita kan sulit. Nah, informasi tentang Rohul Kudus yang sudah turun ya di dalam setiap manusia ini, itulah missing link-nya. Ya, jadi banyak yang tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak percaya, ya, yang tahu percaya tapi tidak menghidupi.
Ini masalahnya. Ya, jadi saya mencoba, ya saya yang tersulit di dalam tersurat di dalam Alkitab, kitab suci, baik itu dari Quran maupun Injil, tentang Rohul Kudus. Ya, gitu. Nah, Rohul Kudus ini turun 2000 tahun yang lalu, ya. Apa namanya, setelah karya keselamatan spiritual Allah. Dan kita bisa catat bahwa sebelum Rohul Kudus turun ini, ya Tuhan itu menyampaikan wahyunya melalui Rohul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ya, dan malaikat Jibril ini ada di luar kita. Jadi tidak semua kita akan mendapatkan itu. Jadi satu-satu yang betul-betul fokus dan dipilih oleh Allah, ya, untuk misinya, dan itu bersifat lokal, ya, di situ. Tapi dengan Rohul Kudus yang sudah diturunkan sebagai dampak atau akibat dari karya spiritual Allah sendiri, ya, itu Roh Kudus ada di dalam setiap diri manusia. Jadi Allah itu sangat apa ya, itu adil. Ya, semua manusia itu sama di depan Allah. Kalau kita bicara tentang roh manusia, yaitu yang bersatu dengan Rohul Kudus yang sudah ada di dalam diri manusia, ya, secara sangat adil dan demokratis. Ya, jadi sebenarnya tidak ada manusia yang lebih siapapun itu, ya, baik itu pemuka agama dan sebagainya. Semua sama di depan Allah kalau kita pandang dari pikiran spiritual atau rohnya yang bersatu dengan Rohul Kudus. Ya, itu yang kita semua harus pahami, ya Bapak Ibu semua, ya. Itulah Rohul Kudus. Jadi Allah dengan Rohul Kudusnya itu apa ya? Ya ibaratnya seperti dulu kita kalau mau lihat TV atau telepon di rumah harus punya TV masing-masing, satu TV, nontonnya rame-rame, ya. Kalau telepon di rumah ya harus ditempatkan di satu tempat, nggak bisa kita bawa. Tapi sekarang kita TV kita masing-masing ada di HP kita. Nah seperti itu. Ya, tapi ini di bidang rohani. Jadi setiap kita ada Rohul Kudus yang online terus ada di dalam kita. Itu yang perlu harus kita sadari, kita hidupi. Ya, jadi Allah dengan lebih mudah sebetulnya berhubungan dengan setiap kita daripada dulu sebelum Roh Kudus turun. Ya, tapi masalahnya kan lagi-lagi Roh Kudus ini tidak kelihatan panca indera, ya. Ya, jadi banyak yang tidak percaya, ya, percaya tapi tidak didahulukan, ya sebetulnya itu sama saja. Ya, saya percaya tapi didahulukan yang terlihat panca indera. Nah, ya itu kita tidak masuk neraka atau tidak, ya, tapi kita betul-betul merugi. Itu yang disebut merugi, kita tidak mendahulukan Allah, ya. Dan Allah itu sangat-sangat demokratis gitu. Jadi dia menaruh Roh Kudusnya di dalam setiap kita, itu tidak seperti remote control, beda, ya. Kita dikendalikan tidak bisa, kenapa? Karena Allah itu sudah memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia. Itu bedanya. Jadi Roh Kudus itu kemarin kita sudah belajar, ya, bahwa misinya itu hanya mengingatkan, meneguhkan kita, ya, yang sudah percaya keselamatan spiritual Allah itu, ya, bahwa kita adalah memiliki kebenaran diri sejati. Ya, kita benar diri karena iman, bukan karena perbuatan kita. Dan kita adalah pemenang. Jadi iblis itu sudah dikalahkan. Kalau kita percaya keselamatan spiritual Allah, ya, bahwa roh kita terhubung, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, kita ini pemenang. Iblis itu sudah dikalahkan. Jadi dia itu sebetulnya pasca Roh Kudus ini, pasca keselamatan spiritual Allah ini,
tidak punya kuasa apa-apa. Nah, caranya cuma apa? Ya, dia cuma menipu-nipu pikiran kita saja. Ya, dan tapi kita banyak yang tertipu di situ. Oke, itu Bapak Ibu Rohul Kudus ya. Dan kita yang lalu sudah bicara di nomor 1 hak ilahi manusia menerima Roh Allah ya. Misi Roh Allah kita sudah bicara dan bagaimana menerima Roh Allah itu kita sudah bicara bahwa ini Roh anugerah ya dari tanpa syarat tergantung kerinduan kita kepadanya. Dia sudah standby ya di dalam kita. Ya, betul-betul standby dan dia rindu kita untuk mengundang dia bukan karena dia, karena kita. Ya, supaya dia bisa mendengar instruksi Allah itu day by day dari dia. Tapi tetap keputusan ada di tangan kita ya karena kita punya free will. Ya, minggu yang lalu kita juga sudah bicara bagaimana menarik hikmat ya pikiran spiritual dari Allah ya melalui bahasa roh yang kita sudah bicarakan kemarin ya dan ini bahasa roh ini sangat berkuasa, sangat powerful. Makanya ditentang keras oleh iblis. Ya, jadi membuat manusia banyak yang tidak percaya dan ya maklum saja karena bahasa roh itu nggak karu-karuan seperti orang kesurupan. Ya, tapi bukan kesurupan, itu kesadaran penuh kepada Allah beda dengan orang kesurupan di situ. Dan ini sangat alkitabiah, jelas ditulis di dalam kitab suci. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita bicara yang nomor 2 ya. Dan menurut saya kita sampai di nomor 2 saja hari ini ya karena ini penting. Ya, ini adalah mengenai apa yang roh kita miliki. Ya, yaitu karakter supranatural, peran supranatural dan kuasa supranatural dari Rohul Kudus itu yang masing-masing ada 9. Ya, dan bagaimana roh Allah itu mengajar pikiran spiritual. Ya, ini hari ini yang kita akan bahas ya. Semoga tidak terlalu panjang sehingga Bapak Ibu bisa paham. Dan 2 minggu lagi kita akan bicara bagaimana roh Allah ini memberikan kuasa kita untuk hidup di dalam roh. Artinya kita memiliki mindset spiritual, mindset roh, dan lifestyle roh di situ. Dan bagaimana kita bisa selamat ya melakukan hukum roh dan menghindari hukum daging. Di situ itu 2 minggu yang lagi. Nah, ini kita sudah bicara. Oke, ini yang pertama. Ya, roh Allah adalah pengajar pikiran spiritual. Dan tujuan pengajaran ini adalah supaya kita bisa menyadari dan menghidupi apa yang roh kita miliki. Nah, kita roh sendiri aja banyak yang rancu dengan jiwa. Ya, padahal itu berbeda sama sekali dari sifat dan asalnya. Nah, itu yang bab pertama kita sudah bahas. Nah, kalau kita sudah tahu itu bedanya, ya roh itu seperti apa, lalu kita nggak tahu apa yang roh kita miliki. Nah, ya itu sama aja kita punya harta karun di halaman rumah kita, tapi kita tidak tahu. Ya pasti tidak mencari dan tidak menggalinya, dan tidak memiliki dan tidak bisa memanfaatkan. Seperti itu. Ya apa yang roh kita miliki adalah karisma spiritual. Ini dari roh Allah, yaitu karakternya, perannya, kuasanya yang sifatnya supranatural. Itu mengatasi pikiran jiwa kita, mengatasi fakta dan sikon. Ini tanpa usaha kita. Nah, kita kan sudah alih fokus tadi. Ya, fokusnya bukan kepada diri sendiri. Ya, kalau kita nanti, waduh, bagaimana kita bisa mengatasi pikiran jiwa, fakta yang di depan mata, sikon yang menekan kita. Kalau fokus kita masih di diri kita langsung stres duluan. Tidak, ini sifatnya supranatural.
ya tanpa kita sadari, ya autopilot, nanti tahu-tahu kita sadar dan kita bisa memiliki, ya. Nah, 9 karakter supranatural roh Allah ini kita sebut buah roh. Ya, buah roh ini satu, seperti sinar itu, tunggal. Ya, tapi seperti sinar pelangi itu terdiri dari 9 warna. Ini 9 warnanya tuh 1 sampai 9. Ya, jadi 9 warna ini tidak satu-satu. Ya, tapi tumbuh bersamaan, mateng bersamaan. Ya, kita pikirannya satu-satu. Tidak. Ya, jadi seperti buah. Ya, jadi waduh aku belajar sabar dulu kok susah ya. Ya, jadi aku kasih lebih mudah. Enggak, itu karena kita fokus kita saja, tapi itu bertumbuh bersamaan. Yang pertama adalah buahnya adalah kasih, ya. Kasih ini bahasa Yunaninya agape Allah, beda. Ya, kasih agape Allah itu supranatural, itu tidak bersyarat. Nah, beda dengan kasih atau cinta atau apa yang ada di dalam pikiran jiwa, ini salah satunya eros, yaitu kasih atau cinta kita kepada pasangan hidup kita, atau filio, ini sahabat kita yang kental ya, yang dekat itu. Bukan, itu semua bersyarat, dan stores ini baik itu orang tua kita mengasihi kita tetap ada syaratnya. Ya, dia berkenan kalau kita sesuai dengan yang dia harapkan, kalau enggak pasti kecewa. Ya, walaupun nanti ya berkenan lagi, kecewa lagi ya seperti itu. Ini beda ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa memiliki seperti ini. Ya, bisa ngerti ya pasangan kita. Karena kita nikah itu bukan yang ya, suami harus berubah menjadi karakter istri suami, bukan. Tetap beda, enggak bisa. Ya Allah, itu bukan Toyota satu standar. Mudah kalau bikin satu standar. Itu enggak ada yang sama. Ya justru itu hakikat kita nikah, ya, supaya saling mengasihi, menerima apa adanya tanpa kita berusaha, tahu-tahu bisa mengerti. Bukan untuk merubah pasangan, kita yang berubah, ya, dari pikiran jiwa kepada pikiran spiritual. Kedua, ada damai sejahtera, ya, itu damai sejahtera itu luar biasa, ya. Itu kuasa, ya, yang sangat yakin dan teguh terhadap sesuatu, terhadap sikon, tanpa takut dan khawatir. Jadi damai sejahtera itu lawannya adalah takut dan khawatir. Ya, kalau damai sejahtera ini buah daging, takut dan khawatir ini buah roh, takut dan khawatir ini adalah buah daging jiwa dan tubuh kita. Ya, nanti kita bisa belajar ya, kalau tiap hari kita masih ketakutan, khawatir ya. Nah, ini nanti ininya belum bertumbuh, ya, damai sejahteranya ini. Ini luar biasa. Ya, makanya banyak syuhada, ya, martir. Ya, mereka tidak ada takutnya, ya, di situ. 3 adalah sukacita. Ini syukur dalam kepenuhan dan kekurangan, ya, tidak hanya kepenuhan aja, di kekurangan dia bisa bersukacita. Nah, ini namanya adalah kufur. Ya, kufur itu mengingkari nikmat yang Tuhan berikan. Itu enggak bisa ya apa, dipaksa-paksa, harus seperti buah itu nanti matang sendiri. Ya, enggak bisa. Caranya cuma satu juga, menjadi meditator sejati, alih fokus, bukan mengatasi takut khawatir, bukan mengatasi kufur ini dengan usaha kita, itu malah memperkuatnya, karena kita fokus kepada itu yang salah semua. Ya, fokusnya jangan kepada diri, ya, fokusnya kepada Allah yang sudah tinggal tetap di dalam kita. Kemudian Al-Quran jelas, aku dekat, ya, urat lehermu, segala macam itu sudah jelas.
Tiga, kesabaran. Ya, yang panjang sabar itu cuma Allah. Kita tidak ada yang punya. Ya. Tekun dalam harapan di bawah tekanan. Ya, ini bukan sabarnya, maaf ya orang Jawa, saya orang Jawa ya. Sabar ya udah kalah, ya sudah gini aja, itu males. Bukan. Ya ini militan di dalam harapan, tapi enggak apa stres, enggak. Ya, di bawah tekanan apapun. Nah, kesabaran inilah yang menopang iman kita. Karena iman itu sekali kita percaya remanya turun, bukan hari itu, detik itu tuh terjadi. Ada waktunya ya, dan waktunya itulah ya termasuk itu apa namanya eh, waktu iman itu penting banget. Ya, di dalam waktu iman itu bagaimana iman kita bisa bertahan, yaitu dengan kesabaran. Itulah sabar. Lawannya jelas marah, kecewa. Aku nggak marah tapi kecewa. Aku nggak marah, nggak kecewa kalau aku putus asa, tapi putus asa. Sama aja itu marah. Cuman marah nggak berani bicara, cuman marah aja. Ya. Oke, nomor 5 adalah kemurahan. Ya, murah hati, ikhlas di dalam memberi dan kehilangan. Ini nggak hanya materi saja, apapun. Ya, memberi dan kehilangan. Ya, kalau saya nulis buku, ya saya ingin dapat royalti dari Gramedia. Kalau saya mau mensiarkan benih, ya saya bikin rangkuman saja, biar mereka yang baca apa namanya tergiur dan pengen melihat isinya dan beli buku saya. Ya, enggak, saya sama sekali enggak itu. Ini bukan tentang saya. Ya, ini tentang firman dan Roh Kudus. Jadi saya hanya melakukan amanah buat saya. Ya. Oke, kebaikan ya lah itu baik ya. Kita sudah diajari pikiran harus baik ya. Jadi buah pikiran baik pasti terima takdir baik karena itu hukumnya seperti itu. Ya, ada nomor 6 ini, kasih, damai sejahtera, sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan dan kebaikan, ada iman. Nah, ini iman Allah. Ya, ini adalah suatu percaya dan kesetiaan dari pikiran spiritual yang dikasih Allah kepada Allah. Ya, tapi ini yang memiliki ya Allah bukan manusia ya. Allah itu punya iman pada kita. Ya, yang nggak bisa dipercaya. Kita itu ya kalau orang Jawa ya esok dele, sore tempe tergantung sikon. Dan itu memang sifatnya manusia. Seperti itu. Tapi Allah percaya kepada kita. Karena ada rohnya, ada imannya di dalam kita. Ya Allah itu percaya kepada kita yang tidak bisa dipercaya. Tapi kita dengan pikiran jiwa itu penuh ketidakpercayaan, percayaan dan ingkar ya kepada Allah yang sangat-sangat bisa dipercaya, yang punya integritas luar biasa, pencipta jagat raya dan bumi dan manusia. Itu bedanya ya. Allah itu setia percaya kepada kita yang pasti tidak bisa dipercaya karena sangat tergantung sikon, tapi kita ini pikiran jiwa tidak percaya dan ingkar kepada Allah yang integritasnya luar biasa. Integritas itu yang kita pikirkan yaitu roh kita sama yang diperkatakan sama yang diperbuat. Itu Allah kita. Makanya jagat raya itu terjadi karena pikiran dia, Rohul Kudus dan kalamnya yang diucapkan ya dari pikiran dan ucapannya itu mencipta dunia ini dan manusia. Ya seperti itulah ya integritas itu. Kalau hanya dari ucapan kepada perbuatan itu komitmen. Ya kalau komitmen itu tanpa pikiran yang benar, yang nggak punya integritas, ya nanti tergantung sikon. Maupun hal yang besar, itu manusia seperti itu. Ya. Kita bisa lihat sekarang kita di Indonesia ya lagi
partai politik dengan ya saya lihat itu ya kemarin sama sekarang bisa beda ya, dan itulah manusia. Oke, nomor 8 kelemah lembutan. Ya, lemah lembutan itu juga banyak disalahartikan. Ya, kita pelin-pelan, bukan. Ya, lemah lembut itu terima pengajaran. Ya, kita bisa menerima pengajaran. Ya, tidak membela diri, tapi ubah diri. Itu tentu saja pelajaran yang adil. Ya, bukan pengajaran yang tidak adil, ya. Ini itu. Ya, dan lawannya adalah degil dan jahil. Nah, ya. Ini degil ini bangsa Yahudi dulu. Ya, kita dari sejak Musa itu degil ini jahiliyah, jahil ini sebelum Nabi Muhammad mensiarkan Islam di Mekah seperti itu. 9 adalah penguasaan diri. Ya, ini sebenarnya penundukan jiwa, penguasaan jiwa ya. Jiwa itu ada dari akal, ada perasaan, ada kehendak ya atau niat ya. Ada tiga itu, tapi yang paling biasanya menonjol itu emosinya dia yang di tengah itu. Ya, makanya hati-hati dengan emosi kita. Jangan sampai emosi ini tidak terkendali. Yaitu seperti kuda liar, hati-hati. Karena akan menghasilkan dosa. Kita bisa marah, kita bisa membunuh dan sebagainya. Ya, emosi ini penting. Ya, kalau akal itu ya hitung-hitungan saja. Kalau emosi ini sudah mengalahkan akal. Ya, jadi hati-hati dengan emosi jiwa. Ini bahasa Alkitabnya kalau kita sampai emosi liar tidak terkendali, ya ini kita bahasa bahasa spiritualnya ya, bahasa rohani kita bersetubuh dengan iblis. Artinya kita akan melahirkan dosa. Apapun itu. Ya, berlaku kasar dan sebagainya. Hati-hati dengan emosi jiwa. Dan ini adalah nanti adalah buah ruh yang penguasaan diri. Jadi ada 9 ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa dipahami, dimengerti bahwa kita punya itu di dalam roh kita. Tapi ini nanti berbuah selama kita secara intens ya kita mengalih fokus ke situ. Oke. Lanjut, kita ada hanya 3 slide saja, Pak. Tapi masing-masing isinya 9. Ini adalah 9 peran. Kalau tadi karakter, ini 9 peran supranatural rohani. Ada 9 ya Bapak Ibu ya. Dia itu adalah fungsionaris spiritual kita. Maka kita wajib sebetulnya ya mendahulukan dia, berkomunikasi dengan dia, tanya dia dulu. Ya, sebelum tanya manusia, sebelum tanya Mbah Google, tanya kepada diri kita, ya, sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini harus menjadi lifestyle kita. Dan nanya nggak dijawab, Pak Budi pasti dijawab. Ya, tapi jawabannya dia itu tepat waktu and chance. Kita maunya tanya dijawab, terus kita melakukan. Enggak, itu jiwa kita. Ya, jadi kita dia nggak dijawab, begitu kita percaya, sudah mendahulukan dia, sudah tanyakan, kita jalan, ya jalan saja. Ya, nanti dia jawab pada saat tepat waktu. Ya. Nah itu caranya berjalan bersama dia. Ya, jadi beda ya. Dan ini nggak gampang, sebenarnya mudah. Ya daripada kita berusaha sendiri sulit ya. Sudah percaya dia. Oke. Satu adalah sebagai sahabat sejati kita. Nggak ada yang lain yang lebih dari dia terintim, ya ada di dalam kita, ya terdekat di hati. Lebih daripada semua manusia siapapun dia. Orang tua kita, ya pasangan kita, anak kita, dokter kita. Lebih daripada itu. 24 jam non-stop di situ. Ya, saudara bisa ngobrol dengan dia. Ya, oke, jadi ngobrollah dengan sahabat sejati ini ya. Ini yang sangat bermanfaat untuk kita. Ya biasanya kalau sahabat kita kan mereka curhat sama kita pengen didengerin ya.
Tapi kalau dikasih tahu marah, didengerin dan diiyain kan gitu ya. Nah itu sih mubazir menurut saya sih. Kalau berintimasi dengan dia nanti jawaban dia keluar. Dua adalah penolong kita, first aid kita, ya, yang tercepat dan tepat. Udah. Tapi ini waktunya dia, ya. Lo kok belum ditolong? Nggak masalah karena belum saatnya. Lah siapa yang cepat lah itu kan mau kita. Nanti kok cepat malah salah gimana? Malah panjang urusannya. Nah, di situ kita bisa ngerti nggak nanti? Oke, penolong ya Bapak Ibu. Jadi kalau pertolongan, bicara dia dulu. Ya Roh Kudus tolong aku. Ya, ada di dalam kita. Ya, oke. Tiga penghibur. Nah, nggak yang stres-stres bingung. Kalau nyari penghibur ya bicara dengan dia, intimasi dengan dia, pribadi dengan dia. Ya nggak harus cari yang lain-lain, dugem dan sebagainya. Ya rame-rame ya boleh, tapi itu nanti setelah ini ya. Saudara kok di mana-mana enggak ya hiburannya sementara ya. Itu aja. Hanya pemuas emosi doang. Ya emosi itu tidak bisa enggak boleh dipuaskan. Kalau dipuaskan dia akan dahaga lagi. Tadi dikendalikan. Yang mengendalikan siapa? Bukan pikiran jiwa kita, Rohul Kudus yang ada di dalam kita. Enggak bisa pakai teori apapun, enggak bisa. Ya makin ditangani, makin ditekan ya. Itu kan kalau teori motivator begitu. Wah, dia makin GR. Ya, penghibur itu menjaga pikiran hati tetap nyaman dan damai apapun sikonnya. Wah, ini susah banget ini. Ya, kalau saudara sudah pusing, pening semua enggak seperti yang kita harapkan ya, terjadi. Kadang-kadang kita mengharapi seperti itu ya. Lah, ini kita penghibur kita hanya dia. Itu caranya luar biasa. Yang nggak terpikirkan nanti, oh, nah kita gitu doang, selesai sudah. Kita terhibur dan selesai. Oke, nomor 4 adalah pembimbing. Dia pembimbing itu seperti gembala domba, bukan gembala bebek. Autopilot, ya. Jadi kalau pilot mau mendarat lepas tangan, sudah tepat waktu, instan, akurat dia pembimbing kita. Ya, kita cuma ikut dia, ya. Jadi dia di depan, kita di belakang, ya. Tidak pakai cambuk kalau gembala bebek, ya gembalanya di belakang pakai cambuk, ya kita salah di cambuk, ya. Kok dia jalan saja karena domba-dombaku mendengar suaraku lewat firman. Ya, ini semua firman yang saya bicarakan. Ini ada di kitab suci semua. Ya, dia akan ikut dengan sendirinya dengan sukarela, sukacita. Dengan autopilot kan enak itu sebetulnya. Ya, kalau mau bimbingan Rohul Kudus nomor 1. Ya, baru yang lain boleh. Oke, nomor 5 pengacara. Nah, pengacara kita, pembela dan pembalas dari aniaya iblis yang menekan kita segala masalah. Ya, kita sudah benar disalahkan. Ya, sudah bayar dituntut, seperti itu. Ya, makanya Bang inilah ya pembalas kita, pembela kita. Ya, nanti dia membelanya enggak seperti terus lawan kita dihancurkan, enggak seperti itu, beda. Ya nanti kita kagum sendiri gitu. Ya kita tetap mengampuni mereka. Ya mengasihi mereka. Ya inilah anugerahnya. Ya lebih daripada keadilan. Kita kan pengen keadilan. Kita dizolimi, pasti nuntut keadilan. Ya sudah selesai. Anugerahnya enggak turun. Ya kalau kita menuntut keadilan, karena keadilan untuk kita, enggak bisa. Ya, tapilah dia lapang dan dia ambasador kita. Ya, dia duta besar kita, saksi setia siar firman Allah. Itu. Ya, hanya dia. Jadi kalau saya bicara gini, ya saya sini nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena Roh Kudus yang mengingatkan saya tentang firman.
Jadi apapun nanti pendapat audiens itu bukan tentang saya, bukan karena reputasi saya, bukan karena berharap sama manusia, saya tidak punya itu. Ya, jadi tentang firman yang saya siarkan, dan firman itu hidup, firman itu bermultiplikasi. Ya, dia bisa transformasi dari dimensi spiritual menjadi dimensi fisik. Nah, saya hanya menyaksikan aja dengan setia memberitakan untuk kemuliaannya. Itu saja. Kalau ada yang menyerang bukan tentang saya, dia menyerang firman. Ya, apalagi saya memberitakan lintas agama. Saya bicara tentang Quran dan Injil. Wah, itu resikonya besar, tapi itulah yang seperti itu. Dari monggo. Nah, ya, jadi nggak perlu cari-cari penasehat, ya advisor, ya yang membayar mahal, ya karena hanya Roh Kudus yang tahu segala sesuatu, yang akan beritahu yang akan itu melihat yang akan terjadi karena dimensinya spiritual. Ya, dia itu tidak ruang dan waktu. Oke. Nah, kalau cari minta doa ya boleh lewat ya Pak Ustadz, Romo, pendeta dan boleh. Tapi yang nomor satu adalah Roh Kudus itu pendoa syafaat kita. Bisa langsung kita minta doa syafaat. Karena Roh Kudus ini adalah pikiran Allah. Ya, itu tahu kehendak dan hatinya Allah secara sempurna. Jadi pasti pas doa kita untuk terkabul. Oke, yang terakhir adalah pengajar. Ya, mengajarkan apa? Firman yang roh dan hidup tentang bagaimana proses pekerjaan mujizat dan berkat Allah. Ya, proses yang dari dimensi spiritual kepada dimensi fisik. Create situ. Ya, ini Pak Ibu bilang ya, ini semoga nggak hanya dihafalkan, ya, tapi dihidupi. Bahwa Roh Kudus sudah lengkap ada di dalam kita, sahabat kita, penolong kita, penghibur kita, pembimbing kita, pengacara kita, ambasador kita, penasihat kita, pendoa sahabat kita, dan pengajar kita komplit. Cuman nggak kelihatan, kan enak gitu loh. Kalau kelihatan mesti bayar ini, ya, mahal. Ya, kalau nggak kelihatan cuma saya percaya saja, kayak anak kecil. Lu nggak bisa kelihatan lah, listrik itu nggak kelihatan, sinyal handphone itu nggak kelihatan. Ya, kebetulan saya dengan Pak Jiran ini orang listrik, jadi kalau saya percaya listrik. Nah, kalau Roh Kudus saya 1000% percaya gitu. Kalau listrik, sinyal listrik saya 100% percaya karena saya belajar. Jadi sebenarnya lebih enak gitu ya, tapi nah itulah makanya menjadilah meditator sejati. Oke, terakhir ya Bapak Ibu. Semoga waktunya masih ada, saya nggak tahu waktunya. Oh, masih ada kita. Oke. 9 kuasa. Nah, kalau sudah karakternya 9-nya supranatural ada perannya ya. Jadi tadi peran itu adalah apa? Fungsionaris spiritual dari roh Allah. Dan ini terakhir adalah ini penting ini, kuasa supranatural roh Allah. Ya, itu ada dibagi 3 yang besar, yaitu kuasa impartasi. Impartasi adalah transformasi dan transmutasi yang bisa merubah manusia, ya, yang kita pikirkan, yang mendengar suara kita. Ya, kan itu luar biasa ya. Setiap makhluk apapun itu, ya, hidup mati dan setiap materi. Materi itu mendengar kita kan atomnya ditopang oleh Roh Kudus. Ya, ini impartasi itu. Ya, dan kuasa multiplikasi pertumbuhan benih dengan skala lipat kali ganda ya sampai 100 kali dan 700 kali. Dan yang ketiga adalah kuasa kreasi atau penciptaan ya dari ide supranatural sebagai terjadinya proses mujizat. Itu yang mengajar adalah Roh Kudus atau Roh Allah di situ kepada pikiran spiritual kita. Ya, jadi ini kuasanya dibagi 3, tapi nanti ini kalau diuraikan ada 9 juga.
Ya, ada 9 ini. Nanti satu-satu kita jelaskan. Nah, 9 ini dibagi 3 ya, kuasanya kuasa pengetahuannya. Ini pengetahuan supranatural dan perkataan supranatural ya, dan perbuatan supranatural daripada Roh Allah. Ya, oke. Satu, pengetahuan hikmat. Ya, hikmat Allah itu yang kemarin kita tarik, kita download ya dengan berbahasa roh. Ya, ini diperlukan pada saat urgent untuk mematahkan argumentasi manusia dan sikon. Ya, kalau kita manusia kita bantah dengan manusia, nanti jadi debat kusir pasti. Karena satu level, ya never ending. Kayak banyak kalau banyak sekali ya kalau di dalam kita. Seperti di Bali itu tari Lepong dan Lea itu kan peperangnya nggak ada yang menang, ada yang kalah. Terus perang terus di situ. Ini pengetahuan hikmat. Ada pengetahuan pewahyuan, revelation knowledge, ya itu menyingkapkan pikiran dan fakta seseorang. Kita sepertinya mengetahui orang lain apa yang dipikirkan dia, ya tentang fakta yang terjadi, ya. Tapi bukan karena kita, ya, karena kita dibisikin oleh Roh Kudus itu. Oke, 3, pengetahuan pembedaan roh. Nah, ini yang kemarin Pak Jiran tanya saya ya. Ya kita bisa mengidentifikasi roh ya karena di dalam kita ada roh Allah, ada roh jahat iblis, ada roh baik malaikat, ya. Roh baik juga ada hati nurani kita yang menuduh kita dan juga dari jiwa kita sendiri ya. Jadi ini yang sulit untuk dibedakan ya. Hanya roh Allah yang bisa mengerti ya membedakan itu. Ya, jadi 3 ini adalah pengetahuan supranatural daripada roh Allah. Kemudian kita perkataan supranatural roh Allah. Pertama adalah perkataan nubuat ya nomor. Ya, itu tentang hal aktual seseorang ya yang terjadi oleh seseorang atau akan yang terjadi pada seseorang. Tapi ini tidak pemaksaan, tapi hanya peneguhan, bukan penghakiman. Nah, biasanya kita penghakiman. Enggak, ini peneguhan daripada seseorang. Ini perkataan nubuat. 5, perkataan bahasa roh. Ya, kita sudah belajar dari roh Allah sangat berkuasa dan ditentang oleh iblis. Gitu. Dan nomor 6 adalah perkataan menafsirkan bahasa roh. Ya, jadi nanti kita begitu berbahasa roh, kita akan mengerti sendiri hakikat makna dari Allah, bukan penterjemahan. Ya, jadi hakikatnya kita bisa mengerti apa instruksi dari Allah tentang masalah spesifik kita. Oke, yang 3 terakhir tentang perbuatan dari kuasa supranatural, yaitu perbuatan iman Allah. Ini adalah manifestasi iman yang supranatural. Ya, datang dari kebenaran rema firman-Nya ya, yang bisa melawan mengatasi fakta fisik. Ini. Ya, ini adalah salah satu contoh terjadinya mukjizat. Nah, ini perbuatan mukjizatnya ini adalah intervensi hukum alam oleh kendali dan petunjuk Allah. Makanya disebutnya mukjizat ya. Jadi anomali hukum alam lah di sini. Dan perbuatan kesembuhan sakit penyakit ya dan sebagainya tanpa cara-cara yang alami ya. Oke, Bapak Ibu semua, 3 slide ini cukup untuk malam ini. Ya, jadi semoga bisa mencerahkan ya Bapak Ibu semua ya. Untuk memahami, habis itu menghidupi ya dan melakukan ya. Inilah roh Allah, apa yang kita miliki di dalam roh kita ya oleh pemberdayaan roh Allah, yaitu karakternya, perannya, dan kuasanya. Oke, baik, saya kira waktunya tepat ya, kurang dari 1 jam saya bisa menyelesaikan. Dan sisanya monggo Pak Jiran kalau ada yang tanya. Baik, terima kasih Pak Budi. Menarik sekali
Ini mengenai karakter Roh Allah, peran dan kuasa Roh Allah ini. Sebelum memulai pertanyaan dari saya beri kesempatan untuk rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan open mic-nya langsung. Ada yang mau bertanya mendalami dari materi yang barusan disampaikan oleh Pak Budi, monggo. Kalau belum ada, Pak Budi, ini saya tadi agak tergelitik, Pak, mengenai fokus pikiran dan alih fokus pikiran, Pak Budi. Ya. Kalau kita kan kondisi misalkan secara manusiawi merasa marah atau lagi kecewa, duka cita dan lain-lain itu kan perasaan yang manusiawi, natural akan apa namanya tumbuh gitu ya Pak, dirasa. Bukan berarti yang salah bukan perasaannya itu ya Pak ya. Tinggal mengalihkan fokus pikiran kita kan itu ya Pak ya. Betul. Nah, fokus pikiran ini kan alih fokus pikiran ini kan wilayahnya ada di pikiran itu sendiri Pak. Bisa dari pikiran jiwa, pikiran spiritual atau pikiran roh ataupun pikiran normalnya manusia gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, bicara soal pikiran ini. Kalau iman, kesadaran, dan bahkan Tuhan itu sendiri letaknya ada di pikiran sebelah mana Pak? Atau maksud saya begini Pak, apakah semuanya itu letaknya di pikiran Pak? Atau belief system Pak? Mohon pencerahannya Pak Budi. Oke. Terima kasih Pak Jiran, terima kasih. Iya. Jadi ini balik lagi ke pikiran, ya, pikiran spiritual sebetulnya. Ya, dan moto kita adalah merdeka dari pikiran, balik-balik ya. Ini kuncinya yang ini mesti dipegang dulu ya. Kalau merdeka dari pikiran, bahwa pikiran ini adalah yang pertama, yang awal, gitu. Ya, pikiran ini. Ya, yang awal itu artinya apa? Yaitu ruh kita. Karena pikiran itu mencakup semua. Kalau kita udah belajar ya Pak, ya ada pikiran manusiawi kita dan pikiran roh, pikiran spiritual. Nah, manusiawi termasuk akal, perasaan, kehendak atau niat dari hati nurani kita, tujuan itu. Ya, dan pikiran spiritual ini yang dari roh yang berasal dari firman yang roh yang hidup yang 99%. Ya, itulah roh kita sebenarnya, itulah diri kita yang sesungguhnya. Itulah yang awal, itulah yang menentukan gitu. Ya, jadi semua adalah pikiran. Perasaan itu adalah bagian dari pikiran sadar jiwani kita. Ya, dan pikiran ini didominasi oleh pikiran spiritual. Ya, dia yang merubah kita, yang terbebas dari otak DNA kita, ada di luar. Nah, itulah pikiran kita. Dan sekarang pemberdayanya adalah Rohul Kudus itu. Jadi apa namanya, inisiatornya dari situ. Nah, alih fokus itu dari pikiran kita, yaitu pikiran spiritual. Ya nggak tahu pertama kali itu jiwa atau enggak. Kalau pertama ya pasti masih banyak jiwa, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya mendahulukan karena sebuah keputusan kita ada belajar. Kalau sudah keputusan saya mendahulukan pikiran spiritual, ya itu nggak perlu waktu. Hari ini juga aku akan mendahulukan. Walaupun yang saya pakai pasti melalui pikiran jiwa. Nah, nanti secara autopilot, nah itu apalagi yang ini, yang bab ini, ya karakternya, peran daripada roh Allah dan kuasanya, itu nanti berangsur-angsur karena kita fokus. Ya, akan menjadi karakter kita, akan menjadi peran kita, akan menjadi kuasa kita. Sepertinya seperti itu. Ya, jadi apa yang kita fokuskan akan terjadi. Itu seperti itu hukum penciptaan gitu. Seperti dulu Yakub itu ya dengan pamannya, mertuanya itu ya
itu jadi apa namanya daripada ribut, Yakub dikasih upahnya juga sedikit, dijanjiin dikawin anaknya tapi bertahun-tahun, ya oke lah gitu ya. Akhirnya ya dia punya akal. Ya domba-dombanya yang putih itu ya punya nanti yang putih milik mertua, dia bilang nanti yang belang-belang milik saya. Ya sudah mertuanya setuju karena yang banyak itu yang putih, yang belang itu susah. Tapi dia pinter, yang putih itu difokuskan kepada air pada saat minum dan diberi dengan batang yang dikerat-kerat ya sehingga belang-belang di situ. Binatang aja bisa seperti itu, Pak, gitu. Jadi kuncinya hanya alih fokus ya dari diri kita ya kepada Rohul Kudus ini tadi yang lebih jelas karakternya dia gitu. Ya, ya pasti kita gini. Jadi pikiran jiwa itu tetap ada. Ya, kemarin kan ada Pak siapa tuh yang bahwa kita tidak boleh terbelah. Ya, manusia pribadi yang utuh itu ya tetap memiliki menyadari bahwa dia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nggak bisa terbelah itu ya artinya dia cuma percaya dan jiwa dan tubuh. Ya, karena menganggap roh itu sama, itu terbelah gitu. Jadi yang utuh itu ya seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa menghilangkan rasa takut dan khawatir ini, marah, nggak bisa. Tapi itu nanti frekuensinya, intensitasnya akan jauh berkurang. Ya, dan itu tidak tergantung fakta. Gitu. Nanti kita akan mengalami seperti itu tanpa kesadaran apa namanya natural pikiran jiwa kita. Jadi semua adalah pikiran, Pak Jiran. Jadi semua adalah pikiran, yaitu roh kita. 90% seperti itu. Ya. Oke, Baik, jadi nggak perlu, wah mesti saya masih takut khawatir. Allah tetap mengasihi kita walaupun kita takut khawatir. Ya, karena sedang belajar kita tahu semua kita itu kan apa ya Pak ya, masih masih belum dewasa di dalam roh. Ya, belum qualified gitu. Tahu betul Allah itu. Ya tetap mengasihi kita. Selama apa? Selama kita mau belajar. Gitu. Kalau sudah menolak terang-terangan nggak mau ya itu lain hal, nggak masalah. Ya jadi justru jangan gini ya Pak ya, kita resah aku kok masih marah gitu. Enggak. Ya, Allah itu ngerti banget. Nah, dia itu yang mencipta kita gitu Pak. Waduh aku marah, nanti aku sholat doa aku nggak diterima. Nah, kasih Allah itu nggak seperti itu. Ya habis marah cepet doa diterima. Itu dia suka malah. Yang ngomel-ngomel dikit ya habisnya itu suka banget ya seperti itu. Jadi saya saja Pak. baik. Terima kasih. Jawab kepada ya gitu. Monggo. Baik, terima kasih, Pak Budi. Sebelum bertanya ke pertanyaan berikutnya, saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, monggo di open mic saja kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya ke Pak Budi? Monggo. Baik, kalau belum ada, Pak Budi ini menyambung dari pertanyaan saya yang tadi, Pak. Ya. Tadi saya lihat yang 9 peran kuasa, 9 peran Roh Allah ini kan 9-9-nya ini sahabat, penolong, penghibur, pembimbing, pengacara, ambasador, penasehat, pendoa syafaat, dan pengajar ini kan lebih cenderung tanda kutip kita menjadi melekat Pak kepada Roh Allah itu. Ya. Bagaimana Pak? Apakah pernyataan saya ini kurang tepat? Melekat kepada Roh Allah sehingga akhirnya menjadi outputnya begitu Pak? Atau bahkan tidak melekat? Karena kan di sini sudah apa namanya, peran 9 peran ini kan sudah terwakili semua ya.
sempurna begitu. Ya, ya, betul. Ya, jadi memang Pak, udah tidak hanya melekat, itu roh Allah itu hidup dalam kita, bersatu di dalam dimensi roh dengan roh kita. Ya, tidak hanya sekedar melekat, kok melekat kayak lem. Itu melebihi melebihi reaksi atom, melebihi reaksi inti atom atau nuklir. Ya, reaksi roh itu lebih daripada melekat, menyatu ya di dalam dimensi roh. Memang betul itu Pak Jiran. Manunggal Ya. berarti ya Pak. Kenapa? Istilah lebih tepatnya lebih manunggal mungkin ya. Ya, manunggal. Kalau Jawa manunggal, tapi bukan manunggal jiwa dan tubuh. Ya, ini lebih lebih dengan manunggal lah ya, itu sebetulnya. Dan ini jelaskannya di dalam dimensi roh, bahwa roh Allah ini hidup di dalam setiap atom kita, di antara proton dan neutron dan sebagainya ada cukup ruang yang disebut ruang hampa. Itu rohnya adalah roh yang tidak bersifat materi, yang menopang jagat raya ini semua, dan coba sel kita makro dan mikro. Itulah roh Allah ya. Jadi nanti kalau Allah bicara berpikir gitu, ini kiamat gitu kan, itu roh Allah yang gerak ya. Terus diperkatakan ya. Ya sudah berkaja gitu. Kiamat habis itu Jakarta yang segini besar ini, nuklir nggak ada apa-apanya. Gitu kalau kiamat diganti dunia baru ya dia dunia baru seperti itu. Lebih lebih ya istilah Jawanya itu manunggal. Ya, itu satu ruh, satu hakikat seperti itu. Itu nggak bisa ya itu. Jadi kalau mau belajar mendaki ya ilmu fisika kuantum itu yang di situ. Nah, mereka hanya mempelajari ininya saja, jadi dampak-dampaknya ya. Tapi dia tidak melihat sendiri apa roh itu di dalam fisika kuantum, tapi mempelajari namanya kayak karakternya, dampaknya, akibatnya ya itu di fisika kuantum. Gitu, Pak. Walaupun secara logika ya itu adalah kauniyah yang utama ya seperti itu. Itu Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Kalau belum ada, Pak Budi, ini pertanyaan saya terakhir, Pak Budi. Ini pertanyaan saya Ya, mungkin monggo. dasar banget, Pak Budi, tentang iman. Iman Oke. seseorang ini kan yang keimanannya yang dibawa karena wariskan oleh orang tua kita. Ada yang berhenti di sana, ada yang mempertanyakan atau berawal dari keraguan, Pak Budi. Kalau tidak ada keraguan, bahkan tidak mempertanyakan, kan artinya ya, dia nggak cerdas imannya, atau nggak cerdas pula, nggak pinter lah gitu ya, Pak Budi. Iya. Pertanyaannya Pak Budi, ini kan mempertanyakan iman berawal dari pikiran juga, Pak Budi, logika. Betul. Pertanyaan-pertanyaan ini kan timbul kan dari keraguan, Pak. Sebelum akhirnya semua pertanyaan ini tervalidasi begitu melalui banyak sumber. Nah, yang terjadi di kehidupan kita, terutama di kehidupan agamawi, kita kan selalu memvalidasinya ke guru atau ke kitab suci. Nah, tadi hubungannya dengan revelation atau pewahyuan, Pak Budi. Untuk memvalidasi apa yang kita pertanyakan, lalu kemudian menghubungkannya ke pengetahuan pewahyuan, revelation ini, Pak Budi. Tentunya tahapannya kan tidak mudah untuk bisa dewasa, begitu. Apakah ini betul tervalidasi sebagai kebenaran yang mutlak, absolut? Gitu. Saya minta tolong diberikan pemahaman yang sederhana, Pak Budi.
untuk memvalidasi sebuah pertanyaan yang mendasar tentang keimanan seseorang gitu, melalui sumber pewahyuan ini, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Oke, itu pertanyaannya, Pak. Iya, Pak Budi. Ya, oke, pertanyaannya bagus sekali ya, Pak Jiran ya. Jadi ada revelation knowledge, ada ilmu pengetahuan ya, atau head knowledge di situ. Ya, kalau kita mau memvalidasi dulu, ya itu head knowledge. Justru ini yang nggak bisa. Itu. Ya, ini revelation knowledge itu kan kalau head knowledge itu ya kita belajar dengan logika kita. Ya, waktu itu kita ngerti, kita percaya, baru kita lakukan. Kalau nggak terbukti ya kita nggak percaya, kalau terbukti kita percaya. Ya, gitu. Jadi ngerti dulu, baru percaya. Kalau revelation knowledge dibalik, nggak divalidasi begitu. Justru itu, kalau validasi kan mendahulukan kita, pikiran kita. Ya, kita percaya. Yang kita indra dan tidak kita bisa mengerti oleh akal perasaan kita. Itulah iman yang sesungguhnya. Kalau melihat baru percaya itu bukan iman, itu iman jiwani. Gitu. Kalau iman yang supranatural itu belum melihat dan mau percaya, justru di situ Pak. Gitu. Esensinya di situ. Ya, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Itulah iman yang sesungguhnya. Itu hanya bisa dilatih, Pak. Latihan terus-menerus, makanya nanti 2 minggu yang lagi harus menjadikan mindset kita dan lifestyle kita. Itu karena kita ini adalah hidup di dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini. Itu kitab suci mengatakan kita berasal dari surgawi, yaitu ruh itu, tapi harus pakai pakaian astronot, tubuh dan jiwa kita. Tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, kan susah. Justru itu hakikatnya kita hidup gitu loh. 1, 2, 3-nya ada di sini. Ya, jadi nah ini pertanyaan Pak Adam harus validasi dulu nah, itu pikiran jiwa. Nggak bisa, Pak. Nanti percaya dulu baru nanti terbukti ya ngerti nggak ngerti percaya dulu ya terbukti ya baru nanti kita ngerti. Ngertinya di belakang. Ya, itu. Kalau akal, kalau head knowledge ngerti dulu, kan gitu ya. Baru mau melakukan, berhasil atau tidak, kan gitu. Kalau hasil ya percayanya di belakang. Nah, itu validasi kan mintanya di situ dulu, Pak. Minta bukti dulu. Nggak bisa. Allah itu nggak bisa. Allah aku mesti minta jawaban dulu baru terbukti. Nah, itu bukan Allah, itu pikiranmu sendiri. Ya, kelihatannya susah, tapi itu mudah. Ya kita tiap hari sudah banyak masalah ya Pak Jirang. Kita sudah pengalaman sebetulnya. Pusing pasti kalau mikir diri sendiri dulu. Kenapa nggak percaya aja? Kepada apa? Kepada firman-Nya. Ini semua yang saya tulis ini hanya satu sumber, hanya firman. Ya bukan sumber dari yang mana. Betul-betul saya konfirmasi dengan firman dan dimeditate kebenarannya gitu. Hanya itu yang jadi nggak bisa dengan sumber yang lain kalau pikiran spiritual. Ya, jadi harus betul-betul hanya satu sumber yaitu firman yang menjadi apa ya otoritas saya menjadi apa ya pokok ya boleh yang semua dibaca boleh ya tapi nggak boleh melampaui firman itu ya kalau tidak sesuai kita harus percaya firman nggak perlu validasi. Nah itu kan yang susah dan itulah iman yang sesungguhnya gitu. Tanpa itu kita nggak bisa makanya murid Nabi Isa itu melihat tiap hari diajari melihat mujizat panca indera nggak bisa percaya. Tetap nggak bisa Pak. Kalau nggak ngalami. Nah ngalami artinya harus ngalami masalah dulu. Ya Pak Jiran ngalami masalah cerita sama saya, oh iya bagus bagus, tapi saya nggak bisa. Nanti saya ngalami kayak Pak Jiran nggak bisa. Sebelum saya ngalami sendiri, nggak bisa sudah praktekkan itu nggak harus ngalami sendiri karena nanti baru Allah bicara sendiri. Nah tapi akan di refer ke sini lebih gampang gitu Pak di pengajaran saya. Oh ini yang di sini.
Ya, makanya di sini Bapak Ibu belajar ya, mulai ngerti harusnya nih kasarannya ya, ngerti nggak ngerti percaya gitu lah, bisa nggak gitu. Nah kalau nggak bisa ya monggo, nggak masalah. Ya, karena ini saya meditate sudah 22 tahun dan saya belajar dari yang 48 tahun dan sudah konfirmasi banyak dengan yang lain. Dan ini menurut ya pewahyuan saya inilah yang paling ya benar gitu. Dan itu makanya beda dengan yang saya pelajari, yang saya dapat dari banyak ya pengajaran-pengajaran tentang kitab suci, baik itu di Quran maupun di Injil. Kita merefer pada agama samawi ya Pak ya. Makanya dari Quran, Injil, Taurat, Zabur, Mazmur itu satu kitab yang terintegrasi, yang saling membenarkan dan menguatkan. Itu saja. Kalau ada masalah, pasti masalahnya ada di manusianya, bukan dari situ. Karena dijaga sendiri oleh Tuhan. Ya, pertanyaannya bagus sekali nih Pak Siran. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih, mencerahkan sekali Pak Budi. Melahirkan banyak mindset baru dan memberdayakan kecerdasan spiritual kita lebih dewasa lagi, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan bab 7.2 ya. Semoga nanti minggu depan atau 2 minggu ke depan kita bisa melanjutkan bahasan ini lebih dalam lagi. Tentunya melahirkan banyak pertanyaan untuk teman-teman yang merenungkan dan mempraktekkan. Terima kasih banyak Pak Budi. Semoga sharing malam ini membawa keberkahan tersendiri untuk Pak Budi. Amin. Damai sejahtera untuk Bapak. Demikian juga untuk rekan-rekan. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya tutup dengan satu kesimpulan dari materi malam ini, bahwa kita harus fokus ke buah roh, di mana buah roh ini adalah karakter dari Ruh Allah yang bersifat tunggal, ya. Bukan fokus kepada buah daging. Buah daging itu adalah buah tubuh atau jiwa, karena berlawanan sifatnya dengan buah roh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah setia bersama kami untuk mendalami tentang kecerdasan spiritual melalui buku SQ Power ini. Kita akhiri majelis kita malam ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fikum. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siran Bapak Ibu semua.